Suatu fakta realitas, kalau itu benar adanya, maka berbagai realitas lain akan mensupport realitas yang benar itu. Umpama Monas ada di pusat Jakarta, maka fakta itu kalau memang benar, maka bisa dibuktikan dari realitas-realitas yang ada di Jakarta. Contoh, kalau ada seseorang di Jakarta Timur, kalau dia mau ke Monas, dia harus ke arah barat. Kalau ada orang di Jakarta Utara ingin ke Monas, dia harus ke arah selatan. Begitu pun dari arah barat dia harus ke timur, dari arah selatan harus ke utara. Karena apa? Karena Monas ada di Jakarta Pusat. Jadi semua bisa saling meng-cross check. Lain halnya kalau Monas dikatakan ada di Bogor, maka yang ada di Jakarta Timur akan mengarahkan kendaraannya ke selatan. Yang ada di Jakarta Barat mengarahkan kendaraannya ke selatan. Begitupun yang berada di Jakarta Selatan. Paling banter yang di utara itu ketemu Monas. Tapi ada kontradiksi karena dikabarkan Monas itu ada 60 km dari Jakarta ke arah selatan. Nah, bagi yang dari Jakarta Utara belum 60 km, kok udah ketemu ini Monas nih. Jadi Monasnya di Bogor apa di Jakarta? Nah, bingung dah. Begitulah kalau sesuatu udah palsu, maka menciptakan saling kontradiksi, kebingungan. Lain halnya kalau sesuatu itu sudah benar, sudah fix sesuai fakta, maka bisa di cross check dari berbagai arah gitu. Dibenarkan oleh fakta-fakta yang ada dari segala jurusan ya, dari utara, selatan, barat, timur, itu bisa mengkonfirm bahwa Monas ada di Jakarta Pusat. Nah, bagaimana dengan peta flat earth atau bumi datar yang berpusat di kutub selatan? Itu harus bisa dikonfirm dengan fenomena-fenomena alam, dengan penerbangan, apapun. Kalau itu memang benar bahwa bumi ini datar dan berpusat di kutub selatan, dia harus bisa dibuktikan oleh berbagai macam kejadian. Dari penerbangan udah ya, video-video sebelumnya udah beberapa yang membahas tentang penerbangan, betapa dari arah Amerika ke arah Asia ya, Hong Kong gitu umpamanya, itu ada momen ketika matahari kelihatan di sebelah kanan dari pesawat. Itu kan aneh, nggak mungkin kalau dari sudut globe itu harusnya di kiri terus itu matahari. Ini bisa kelihatan di kanan. Itu indikasi bumi datar yang berpusat di kutub selatan. Nah, kalau yang di fenomena gerhana matahari di Amerika tahun 2017 bulan Agustus tanggal 21, itu buktinya mana kalau bumi ini berpusat di kutub selatan dan datar? Nah, sebagai pengantar tolong disimak video sebelum ini yang membahas tentang gerhana matahari di Amerika tahun 2017 tersebut. Bukti bahwa matahari itu berputar secara counterclockwise atau berlawanan dengan arah jarum jam pada bumi datar
itu bisa dilihat dari akhir gerhana, ya. Jadi gerhana itu zigzag dari arah barat Amerika itu kan agak ngutara, terus dia latitude-nya, lintangnya makin nurun ke arah selatan, ya, di samping mengarah ke timur, dia juga mengarah ke selatan. Terus sampai di lautan Atlantik nyelatan terus, dan pada ujungnya dia belok kiri lagi, ya, zigzag itu dari ke arah selatan terus ngutara lagi. Jadi zigzag itu bukti bahwa bumi ini berpusat di kutub selatan. Kenapa? Karena ketika saat terakhir itu matahari udah sampai pada arah tenggara dari Amerika. Ketika disebut tenggara maka dia agak menurun, ya. Ketika menurun, dia memantulkan bayangan dari Rahu, bukan bulan, ya. Rahu itu benda solid yang ada di sekitar bulan. Memantulkan itu tentu kalau dia di selatan, pantulannya yang mengarah ke utara dong. Jadi zigzag itu disebabkan oleh matahari yang berputar secara counterclockwise. Itu berbeda dengan teori yang seharusnya ada pada heliosentrisme tata surya, ya. Harusnya lurus itu kalau memang bulan yang menjadi penyebab gerhana. Di samping lurus, bulan itu, ya, bayangannya juga nggak seperti itulah. Akan ada masa ketika bulan itu bayangannya mengarah ke barat. Setelah mengarah ke barat baru ke timur, karena matahari mengejar bulan, kan. Bisa dibayangkan sendiri dah. Tapi kalau Rahu, ya, bukan bulan. Bulan itu transparan, nggak mungkin bisa menutup cahaya matahari, ya. Kalau Rahu itu melintas, menyeberang dari lintasan matahari, baru terciptalah suatu bentuk bayangan bulan atau umbra yang es terbalik, ya, pada saat gerhana matahari di Amerika tersebut, ya. Dan itu harus pakai skema flat earth yang berpusat di kutub selatan, bukan yang umum ini. Yang umum kan berpusat di kutub utara, ya. Kalau ada yang mengatakan bahwa daripada flat earth yang demikian itu yang mana berpusat pada kutub utara, semakin ketahuan daripada kontrol oposisi, opposition, controlled opposition, gitu kan, seolah-olah melawan dari faham globe, tapi ternyata abal-abal juga, sama juga. Ya, itu seru juga, ya. Teorinya siapa tuh, Stalin atau siapa tuh yang begitu? Ayak wae. Tapi ya gitu, kembali ke akal masing-masing lah. Try this at home.